warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Eksa Angelina dengan NIM 191810201036 akan melanjutkan presentasi yang dilakukan teman saya sebelumnya mengenai pencemaran air. Seperti yang kita ketahui, air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air. Bahkan sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia itu terdiri dari air. Namun, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi, yaitu pencemaran air atau polusi air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai what are the major water pollution problems in streams and lakes, yang artinya apa masalah utama polusi air di sungai dan danau. Pada slide pertama kita akan mempelajari kurva kelenturan oksigen di dalam sungai yang memperoleh limbah organik butuh oksigen. Di sini kita melihat point source. Point source itu limbah masuk ke dalam perairan yang berasal dari lokasi yang dapat diidentifikasi. Yang termasuk ke dalam point source adalah yang berasal dari instalasi pengolah limbah industri, sumber minyak lepas pantai, kecelakaan kapal tanker, dan lain-lain. Dapat kita lihat di sini ada dissolved oxygen, yaitu oksigen terlarut yang merupakan salah satu parameter yang sangat penting dalam analisis kualitas air permukaan maupun air tanah. Dissolved oxygen ini, pada dissolved oxygen kita melihat ini garis yang berwarna biru merupakan lambang dari dissolved oxygen. Semakin besar nilai dissolved oxygen atau oksigen terlarut dalam suatu air, maka semakin baik kualitas airnya. Sedangkan untuk nilai oksigen terlarut yang rendah, biasanya terdapat pada air yang terkontaminasi atau tercemar. Nilai oksigen terlarut juga menunjukkan jumlah biota air seperti ikan dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Menurunnya kadar oksigen terlarut dapat mengurangi efisiensi pengambilan oksigen oleh biota air, sehingga dapat menurunkan kelangsungan hidup yang normal dalam lingkungan hidupnya. Kadar oksigen yang tinggi biasanya dijumpai pada lapisan dekat permukaan tanah. Hal ini dikarenakan pada lapisan ini terjadi interaksi langsung dengan udara bebas. Dan yang bawah adalah biosemisal oksigen, oksigen biokimia. Pada lapisan pertama ini pada clean zone, biosemisal oksigen memiliki tingkatan yang rendah sebab di sini terdapat oksigen. Selanjutnya pada polusi yang terdapat polusi udara ini, maka biosemisal oksigennya semakin tinggi. Dan pada decomposition zone, di sini hanya terdapat carb dan GAR. Selanjutnya pada septic zone tidak ada ikan, hanya ada fungi, worms, dan bakteria. Untuk slide selanjutnya, kita mempelajari pencemaran sungai di negara maju. Seperti yang kita ketahui, contoh dari pencemaran sungai di negara maju ini adalah sungai Cuyahoga di Ohio, Amerika Serikat, gambarnya yang ini. Dan selanjutnya yang kedua sungai Thames di Inggris, gambarnya ini. Ini merupakan sungai di negara maju yang sukses
dalam membersihkan pencemaran air. Padahal sebelumnya itu sungai ini sangat tercemar. Dan akhirnya pemerintah membuat Undang-Undang Pengendalian Pencemaran Air pada tahun 1970. Undang-undang yang dibuat pemerintah itu dapat meningkatkan kualitas instalasi pengolahan limbah di Amerika Serikat dan sebagian besar negara maju lainnya. Undang-undang ini dapat membatasi pembuangan limbah industri ke sungai dan menyediakan dana untuk meningkatkan kualitas pengolahan limbah. Untuk slide yang selanjutnya, kita akan berbicara mengenai pencemaran sungai di negara berkembang. Ini adalah contoh dari pencemaran sungai di negara berkembang. Yang ini adalah sungai tercemar di Cina. Sungai ini sangat tercemar di Cina. Jadi, Cina itu memiliki banyak sungai yang berwarna kehijauan karena polusi yang disebabkan oleh ribuan pabrik yang ada di Cina sana. Akibat sungai yang tercemar itu, sungai itu menjadi beracun untuk disentuh, apalagi untuk diminum. Dan pada gambar 2, ini merupakan sungai Gangga di India. Sungai Gangga ini juga sangat tercemar. Mengapa demikian? Karena sekitar 350 juta orang, hampir sepertiga populasi negara itu tinggal di lembah sungai Gangga. Situasi ini juga diperumit oleh kepercayaan orang Hindu dalam mengkremasi orang meninggal. Secara tradisional, kayu yang digunakan untuk membakar mayat menyebabkan polusi udara. Namun, karena banyak orang yang tidak mampu membeli kayu yang cukup untuk kremasi, banyak mayat yang tidak terbakar dan langsung dibuang ke sungai begitu saja, di mana mayat-mayat itu juga berbaur dengan bangkai hewan. Selanjutnya, yang contoh ketiga ini merupakan truk sampah. Truk sampah ini membuang sampah di sungai dan ini terjadi di Peru. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai pencemaran di danau. Dapat kita baca pada slide ini, masalah utama pencemaran yang terjadi di danau adalah eutrofikasi. Eutrofikasi dapat terjadi karena munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Limbah industri berasal dari proses alamiah di lingkungan air itu sendiri, seperti industri, deterjen, pupuk pertanian, erosi, limbah industri dan domestik, serta dari daerah pertambangan. Dan ini merupakan gambar dari eutrofikasi. Jadi eutrofikasi itu jika suatu danau kelebihan suplai nitrat dan fosfat dapat menyebabkan terjadinya bloom alga hijau dan alga hijau biru serta tumbuhan air seperti eceng gondok. Ledakan populasi tumbuhan dan fitoplankton ini menutup permukaan danau. Alga hijau biru dapat menyebabkan bau air yang tidak sedap. Jika terjadi ledakan dinoflagellata, maka dapat menyebabkan red tide atau pasang merah yang dapat membunuh ikan. Ledakan populasi alga dan tumbuhan air ini menyumbang kadar oksigen di lapisan epilinion danau pada siang hari melalui proses fotosintesis. Namun demikian, jika alga dan tumbuhan air tersebut mati, mereka akan tenggelam ke dasar danau dan akan didekomposisi oleh bakteri aerobik. Proses dekomposisi bakteri ini akan menurunkan kadar oksigen pada lapisan hipolimnion. Ikan yang hidup di dasar danau dapat mati karena kekurangan oksigen. Pada slide berikutnya, kita akan mempelajari mengenai pencemaran di danau. Kita dapat membaca pada slide ini, masalah utama pencemaran yang terjadi di danau adalah eutrofikasi. Eutrofikasi dapat terjadi karena munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Limbah nutrisi berasal dari proses alamiah di lingkungan air itu sendiri, industri, deterjen, pupuk pertanian, erosi, limbah industri dan domestik,
serta dari daerah pertambangan. Pada gambar ini merupakan gambar dari eutrofikasi. Dapat kita ketahui, jika suatu danau kelebihan suplai nitrat dan fosfat dapat menyebabkan terjadinya bloom alga hijau dan alga hijau biru, serta tumbuhan air seperti eceng gondok. Ledakan populasi tumbuhan dan fitoplankton ini menutup permukaan danau. Alga hijau biru dapat menyebabkan bau air menjadi tidak sedap. Jika terjadi ledakan dinoflagellata, maka dapat menyebabkan red tide atau pasang merah yang dapat membunuh ikan. Ledakan populasi alga dan tumbuhan air ini menyumbang kadar oksigen di lapisan epilimnion danau pada siang hari melalui proses fotosintesis. Namun demikian, jika alga dan tumbuhan air tersebut mati, mereka akan tenggelam ke dasar danau dan akan didekomposisi oleh bakteri aerobik. Proses dekomposisi bakteri ini akan menurunkan kadar oksigen pada lapisan hipolimnion. Ikan yang hidup di dasar danau dapat mati karena kekurangan oksigen. Jika jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri aerobik habis, maka dekomposisi bahan organik akan dilakukan oleh bakteri anaerobik yang dapat menghasilkan gas H2S yang sangat beracun bagi hewan akuatik. Untuk slide selanjutnya, kita akan belajar bersama mengenai cara mengurangi atau mencegah eutrofikasi. Dapat kita baca, cara mengurangi atau mencegah eutrofikasi yaitu melarang atau membatasi penggunaan fosfat dalam deterjen rumah tangga dan pembersih lainnya. Selanjutnya, menggunakan konservasi tanah dan kontrol penggunaan lahan untuk mengurangi limpahan nutrisi. Selanjutnya, dengan menghilangkan kelebihan gulma. Kemudian, mengendalikan pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan dengan herbisida dan algisida. Dapat kita ketahui, herbisida itu untuk membasmi gulma, sedangkan algisida itu untuk membasmi ganggang. Pada slide selanjutnya, kita akan belajar mengenai kasus eutrofikasi di Great Lake. Ini adalah gambar dari Great Lake. Seperti yang kita ketahui, Great Lake itu danau-danau besar, yaitu kelompok 5 danau besar di Amerika Utara di dekat perbatasan Kanada Amerika Serikat. Pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus eutrofikasi di Great Lake. Ini adalah gambar dari Great Lake. Seperti yang kita ketahui, Great Lake itu danau-danau besar, yaitu kelompok 5 danau besar di Amerika Utara di dekat perbatasan Kanada Amerika Serikat. Danau-danau besar yang ada di sana itu terdiri dari Danau Superior, Danau Michigan, Danau Huron, Danau Erie, dan Danau Ontario. Pada kasus ini, pada tahun 1960-an itu banyak wilayah Great Lake yang mengalami eutrofikasi. Dapat kita baca, pada tahun 1972, Amerika Serikat dan Kanada bekerja sama untuk mencegah eutrofikasi dengan menerapkan program pencegahan eutrofikasi di Great Lake yang berdampak pada berkurangnya perkembangan alga, meningkatkan kadar oksigen terlarut, meningkatkan hasil tangkapan ikan, instalasi pengolahan limbah yang lebih baik, dan berkurangnya limbah industri. Sekian, ini adalah presentasi yang terakhir bagi saya. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.